Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ruben Bayu Bersawan SPDMT selaku dosen pengampu mata kuliah Mesin Konversi Energi. Teman-teman, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil kelompok kami, yaitu media pembelajaran yang berupa video dengan judul Turbin Air dan Turbin Angin. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Andika Wisana AS Munandar dengan NIM 230504046. Kedua ada teman saya Dwi Handoko dengan NIM 230504047. Kemudian yang ketiga ada Ardiansyah Diki Sutrisno dengan NIM 230504049. Kemudian selanjutnya ada Naba Noval dengan NIM 230504052. Kemudian ada Tegar Wahyu Santoso dengan NIM 230504065. Sebelum kita masuk materi yang pertama, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu apa itu turbin. Nah, secara umum, turbin adalah suatu mesin atau alat yang mengubah energi fluida yang bergerak seperti air, uap, gas, atau udara menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini dapat digunakan untuk menggerakkan generator listrik, pompa, atau mesin lainnya. Turbin bekerja berdasarkan prinsip dasar bahwa fluida mengalir dengan kecepatan tinggi akan menabrak sudu-sudu atau bilah turbin, dan yang menyebabkan poros turbin berputar. Jenis turbin itu sendiri bervariasi, tergantung pada jenis fluida dan aplikasinya. Dengan contoh, yang pertama ada turbin air atau hidro yang digunakan dalam pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ada turbin uap yang digunakan dalam pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Kemudian ada turbin gas yang digunakan di pesawat jet atau pembangkit listrik tenaga gas. Kemudian ada turbin angin, digunakan dalam pembangkit listrik tenaga angin. Selanjutnya kita masuk materi yang pertama, yaitu turbin air. Turbin air adalah suatu alat atau mesin yang digunakan untuk mengubah energi potensial dan energi kinetik dari air yang mengalir menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk menggerakkan generator listrik sehingga menghasilkan energi listrik untuk keperluan sehari-hari. Turbin air salah satu komponen utama dalam pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, dan turbin air bekerja berdasarkan prinsip bahwa air yang mengalir dengan kecepatan tinggi atau tekanan tinggi yang diarahkan ke sudu-sudu atau bilah turbin. Tekanan atau kecepatan air tersebut dapat menyebabkan sudu-sudu atau bilah turbin menjadi berputar, yang kemudian dapat memutar poros turbin. Nah, untuk poros turbin tersebut dihubungkan dengan generator sehingga putaran tersebut dikonversi menjadi energi listrik yang dapat digunakan dalam kebutuhan sehari-hari. Berikut ini adalah contoh video animasi cara kerja turbin air, dan selamat menyaksikan. Video animasi ini menampilkan prinsip kerja pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dalam skala kecil yang menggunakan turbin jenis Francis sebagai komponen utama dalam proses konversi energi. Proses kerja PLTA dengan turbin Francis yaitu yang pertama, pengambilan air atau intake. Nah, air dari bendungan atau sungai dialirkan melalui saluran masuk atau penstock menuju turbin. Saluran ini didesain untuk mengarahkan air dalam tekanan dan kecepatan yang optimal. Kemudian proses konversi energi potensial ke energi mekanik, yaitu dari air yang bertekanan tinggi diarahkan ke sudu-sudu turbin Francis. Ketika air mengenai sudu, energi potensial dan kinetik air diubah menjadi energi mekanik.
berupa putaran poros turbin. Dan kemudian proses penggerak generator poros turbin yang berputar terhubung langsung dengan generator. Energi mekanik dari turbin kemudian dirubah menjadi energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik di dalam generator. Kemudian proses pembuangan air atau tail race. Setelah melewati turbin, air dialirkan kembali ke sungai melalui saluran keluar, sehingga tidak ada terjadi pemborosan air. Kesimpulan video ini secara visual dan sistematis menjelaskan bagaimana PLTA skala kecil dengan turbin Francis bekerja mulai dari pengambilan air, konversi energi, hingga menghasilkan listrik yang siap disalurkan ke jaringan listrik. Baik, saya akan meneruskan materi selanjutnya, yaitu yang pertama ada jenis turbin air, yang kedua ada fungsi turbin air, yang ketiga ada tahapan perubahan energi dalam turbin air, dan yang terakhir ada prinsip kerja turbin air. Yang pertama, jenis turbin air. Turbin air terdapat dua jenis. Yang pertama ada turbin impuls. Turbin air terbagi menjadi dua jenis utama berdasarkan prinsip kerjanya. Yang pertama mengubah energi potensial dan tekanan air menjadi energi kinetik melalui nozzle. Kemudian air berkecepatan tinggi memukul sudut turbin sehingga memutar turbin. Selanjutnya tekanan air setelah nozzle sama dengan tekanan atmosfer. Cocok untuk head tinggi dan debit rendah. Contohnya, yang pertama ada turbin Pelton. Sudut berbentuk ember digunakan untuk head sangat tinggi, yaitu ratusan meter ke atas. Yang kedua ada turbin cross flow atau aliran silang. Air mengalir dua kali melalui runner silinder, cocok untuk head rendah hingga sedang. Ya, selanjutnya ada turbin reaksi. Turbin yang runnernya terendam air dan memanfaatkan perbedaan tekanan di sudu untuk menghasilkan gaya putar. Cocok untuk head rendah hingga sedang dengan debit lebih besar. Contohnya ada turbin Francis. Sudu tetap berbentuk cangkang seperti siput, cocok untuk head sedang hingga tinggi 40-400 meter. Yang kedua ada turbin Kaplan. Bilah runner dan wicket gate dapat diatur sudutnya. Efisien untuk head rendah 2-40 meter dengan debit besar. Ya, yang kedua ada fungsi turbin air. Turbin air berfungsi mengubah energi potensial dan kinetik air menjadi energi mekanik putar pada rotor turbin. Energi mekanik ini selanjutnya digunakan untuk menggerakkan generator listrik sehingga menghasilkan energi listrik. Ya, selanjutnya yang ketiga ada tahapan perubahan energi dalam turbin air. Yang pertama energi potensial air. Air yang tersimpan di bendungan memiliki potensial karena ketinggiannya. Yang kedua energi kinetik air. Air diairkan dan dipercepat melalui pipa atau nozzle sehingga memiliki energi kinetik yang tinggi. Yang ketiga energi mekanik. Air berkecepatan tinggi memukul sudut turbin dan memutar rotor, mengubah energi kinetik menjadi energi mekanik putar. Selanjutnya yang keempat ada energi listrik. Rotor turbin yang berputar menggerakkan generator yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Ya, selanjutnya yang keempat ada prinsip kerja turbin air. Prinsip kerja turbin air berdasarkan hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat hilang tetapi berubah bentuk. Air dengan energi potensial dan kinetik diarahkan ke sudut turbin sehingga terjadi perubahan momentum dan tekanan yang menyebabkan sudut berputar. Putaran sudut ini memutar poros turbin yang terhubung ke generator untuk menghasilkan listrik. Secara ringkas, turbin air memanfaatkan energi air yang mengalir untuk menghasilkan putaran mekanik yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui generator. Ya, mungkin itu saja untuk penjelasan dari jenis turbin air, fungsi turbin air, tahapan perubahan energi dalam turbin air, dan prinsip kerja turbin air. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang turbin air. Untuk yang selanjutnya yaitu komponen utama turbin air. Turbin air sendiri terdiri dari beberapa komponen.
yaitu yang pertama pipa pesat yang berfungsi untuk mengalirkan air dari waduk atau bendungan ke turbin dengan tekanan tinggi. Pipa pesat sendiri biasanya terbuat dari baja atau beton. Yang kedua ada rumah turbin atau casing yang berfungsi untuk menampung dan mengarahkan aliran air ke sudu atau runner secara efisien. Bentuk casing disesuaikan dengan jenis turbin untuk mendistribusikan air secara merata. Yang ketiga ada sudu atau runner yang berfungsi untuk mengubah energi air atau energi kinetik menjadi energi mekanik rotasi. Bentuk dan jumlah sudu berbeda tergantung jenis turbinnya. Sudu pada turbin reaksi biasanya tertutup, sementara pada turbin impuls biasanya terbuka. Yang keempat ada poros atau shaft yang berfungsi untuk meneruskan energi rotasi dari runner ke generator. Poros sendiri harus kuat dan tahan terhadap beban torsi tinggi. Yang kelima ada nozzle. Nozzle sendiri berfungsi untuk mengarahkan aliran air dengan kecepatan tinggi ke sudu pada turbin impuls. Untuk nozzle sendiri tidak digunakan pada semua jenis turbin. Untuk yang keenam ada guide furnace atau sudut pandu atau pengarah aliran yang berfungsi untuk mengontrol arah dan volume air yang masuk ke sudu untuk efisiensi maksimum. Yang selanjutnya ada generator. Generator sendiri berfungsi untuk mengubah energi mekanik dari poros menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Generator sendiri terkoneksi langsung dengan poros turbin. Untuk yang selanjutnya yaitu sistem pengatur. Sistem pengatur fungsi untuk mengatur kecepatan turbin agar tetap stabil meski terjadi perubahan beban. Sistem pengatur tersebut secara otomatis mengubah posisi guide furnace atau nozzle berdasarkan permintaan daya. Untuk yang terakhir yaitu saluran keluar atau draft tube. Draft tube sendiri berfungsi untuk membuang air bekas dari turbin ke sungai atau saluran pembuangan sambil mengurangi kehilangan energi. Draft tube sendiri biasanya mengubah kecepatan tinggi air keluar menjadi tekanan rendah. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan turbin air. Untuk kelebihan turbin air, yang pertama yaitu energi terbarukan dan ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi karbon dan polusi udara. Untuk yang kedua, efisiensi tinggi. Turbin air khususnya jenis Francis dan Kaplan memiliki efisiensi konversi energi hingga 90%. Yang ketiga, biaya operasional murah. Yang keempat, umur panjang. Turbin air bisa beroperasi selama puluhan tahun dengan perawatan rutin. Yang kelima, sumber energi stabil. Turbin air cocok untuk baseload power atau beban dasar karena aliran air bisa diprediksi dan diatur, terutama di waduk. Yang keenam, multifungsi. Infrastruktur bendungan bisa dimanfaatkan untuk irigasi, pengendalian banjir, dan pariwisata. Untuk kekurangan turbin air sendiri, yang pertama, biaya awal tinggi. Pembangunan PLTA termasuk bendungan dan instalasi turbin memerlukan investasi yang sangat besar. Yang kedua, dampak lingkungan dan ekosistem. Pembangunan bendungan bisa mengganggu habitat ikan, mengubah aliran sungai, dan mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar. Yang ketiga, yaitu ketergantungan pada ketersediaan air. Efisiensi menurun saat musim kemarau panjang atau kekeringan. Yang keempat, risiko bencana. Jika bendungan jebol, bisa menyebabkan banjir besar yang merusak wilayah hilir. Yang kelima, memerlukan lokasi khusus. Harus dibangun di wilayah dengan debit air yang cukup dan perbedaan tinggi.
Yang keenam, waktu pembangunan lama. Proyek PLTA biasanya memakan waktu bertahun-tahun sejak perencanaan sampai operasional. Untuk yang selanjutnya, penerapan turbin air. 1. Pembangkit listrik tenaga air PLTA berskala besar. Sebagai contoh, PLTA Cirata di Jawa Barat dan PLTA Saguling yang bertujuan untuk menghasilkan listrik dalam jumlah besar untuk keperluan industri, kota, dan jaringan listrik nasional. Jenis turbin yang digunakan yaitu turbin Prancis dan Alpan, karena untuk aliran besar dan tinggi sedang. Untuk yang kedua, pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Sebagai contoh, digunakan di daerah terpencil yang tidak terjangkau listrik PLN, seperti di desa-desa di pegunungan Papua dan pedalaman Kalimantan. Tujuannya yaitu menyediakan listrik untuk komunitas kecil. Tegangan listrik sendiri 10-100 kW. Untuk jenis turbin yang digunakan yaitu cross-flow, Fulton, atau turbin buatan lokal sederhana. Yang ketiga ada industri pabrik. Contoh pabrik pengolahan kelapa sawit atau pabrik tekstil yang menggunakan aliran air dari sungai sebagai sumber energi sendiri. Baik, untuk yang keempat yaitu rumah tangga atau sistem off-grid. Sebagai contoh, rumah di dekat sungai kecil yang memasang turbin air mini yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti lampu, televisi, dan peralatan rumah tangga kecil lainnya. Yang selanjutnya ada irigasi dan pengairan tradisional. Sebagai contoh yaitu kincir air tradisional yang menggerakkan alat penggiling padi atau pompa air di sawah, bertujuan untuk menyerapkan energi air secara mekanis tanpa konvensi energi listrik. Yang keenam ada edukasi dan demonstrasi energi terbarukan. Sebagai contoh, digunakan di sekolah, museum sains, atau proyek penelitian untuk memajukan prinsip kerja energi terbarukan yang bertujuan untuk edukasi masyarakat tentang sumber energi ramah lingkungan. Berikutnya adalah materi kedua yaitu turbin angin. Turbin angin atau wind turbine adalah salah satu mesin fluida yang dapat merubah energi kinetik angin menjadi energi mekanik. Turbin angin ini pada awalnya dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan para petani dalam melakukan penggilingan padi, keperluan irigasi, dan sebagainya. Turbin angin bekerja dengan menangkap energi gerak dari angin menggunakan baling-baling atau blade yang terpasang pada rotor. Saat angin bertiup, baling-baling berputar dan akan menggerakkan rotor. Rotor ini terhubung dengan poros yang memutar generator dan menghasilkan energi listrik. Turbin angin dirancang untuk memaksimalkan konversi energi kinetik angin menjadi energi listrik secara efisien. Tergantung pada kecepatan angin, desain baling-baling, dan lokasi pemasangan turbin angin itu sendiri. Saat ini, pengembangan turbin angin masih belum dapat menyaingi pembangkit listrik konvensional. Namun, saat ini turbin angin terus dikembangkan oleh para peneliti karena dalam waktu dekat manusia akan dihadapkan dengan masalah kekurangan sumber daya alam yang tak dapat diperbarui, seperti batu bara, minyak bumi yang sebagai bahan dasar untuk membangkitkan tenaga listrik. Berikut ini adalah contoh animasi video turbin angin, dan selamat menyaksikan. Video animasi ini menampilkan prinsip kerja turbin angin modern. Turbin angin merupakan perangkat yang mengubah energi kinetik angin menjadi energi listrik melalui proses konversi mekanis dan elektromagnetik. Proses kerja turbin angin yang pertama ada penangkapan energi angin.
dari bilah turbin yang berputar ketika terkena hembusan angin. Desain aerodinamis bilah memungkinkan penangkapan energi angin secara optimal. Kemudian proses konversi energi mekanik putaran bilah diteruskan ke hub dan poros utama. Poros utama ini terhubung ke gearbox yang berfungsi meningkatkan kecepatan putaran agar sesuai dengan kebutuhan generator. Kemudian proses selanjutnya ada konversi energi listrik. Gearbox mentransmisikan energi mekanik ke generator. Kemudian generator mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui induksi elektromagnetik. Proses selanjutnya ada distribusi energi listrik yang dihasilkan dialirkan melalui sistem kelistrikan internal turbin dan kemudian disalurkan ke jaringan listrik atau grid untuk mendistribusikan ke konsumen. Baik, saya akan menjelaskan terkait turbin angin. Yang pertama itu ada jenis-jenis turbin angin. Apapun yang bergerak memiliki energi kinetik, dalam ilmuwan serta insinyur menggunakan energi kinetik angin untuk menghasilkan listrik. Energi angin atau tenaga angin dibuat menggunakan turbin angin, alat yang menyalurkan tenaga angin untuk menghasilkan listrik. Angin meniup bilah turbin yang melekat pada rotor. Rotor kemudian memutar generator untuk menghasilkan listrik, yaitu ada dua jenis turbin angin. Yang pertama itu yaitu horizontal axis wind turbine dan vertical axis wind turbine. Horizontal axis wind turbine adalah jenis turbin angin yang paling umum. Biasanya memiliki 2 atau 3 bilah tipis panjang yang terlihat seperti baling-baling pesawat bila diposisikan sehingga mereka menghadap langsung ke angin. Yang kedua itu ada vertical axis wind turbine, yaitu memiliki bilah melengkung yang lebih pendek dan lebih lebar menyerupai pengocok yang digunakan dalam mixer listrik. Yaitu horizontal axis wind turbine adalah rotor yang dihubungkan dengan poros horizontal turbine itu adalah HWT. Turbin HWT paling banyak digunakan untuk aplikasi komersial. Turbin angin sumbu horizontal dapat didesain dengan rotor upwind untuk menerima angin dari rotor atau desain rotor downwind untuk menerima angin melewati arah belakang mengenai menara dan nozzle sebelum menyentuh rotor. Kebanyakan turbin angin modern memiliki konfigurasi desain melawan angin dan jangkauan dari prototipe di dalam kelas. Kelas lebih kecil dengan nominal output dari 20 ke 150 kW. Parameter di desain utama HWT adalah diameter rotor, jumlah dan sudut puntir bilah rotor, ketinggian menara, daya listrik terukur, dan strategi pengendalian. Ketinggian menara HWT sangat penting karena kecepatan angin meningkat seiring bertambahnya ketinggian. Diameter rotor sama pentingnya karena menentukan area A yang dibutuhkan untuk memenuhi tingkat daya keluaran tertentu. Sistem HWT paling cocok untuk pembangkit tenaga listrik dan turbin mikro yang terdiri dari 2 hingga 6 bilah rotor. Performa output daya HWT dapat dioptimalkan dengan menentukan rasio antara diameter rotor D dan tinggi hubungan H yang sangat mendekati kesatuan. Keluaran daya terukur dari turbin angin adalah daya maksimum yang diisikan untuk pembangkit listrik terpasang. Yaitu sistem kontrol harus memastikan bahwa daya ini tidak terlampau di lingkungan angin kencang maupun menghindari kerusakan struktural pada sistem. Yaitu sistem HWT biasanya menggunakan 2 atau 3 bilah rotor. Turbin dengan 2 bilah rotor lebih murah tetapi berputar lebih cepat. Tetapi efisiensi aerodinamis dari rotor 2 bilah lebih rendah daripada rotor 3 bilah. Yaitu yang kedua ada vertical axis wind turbine, biasa disebut dengan VAWT. VAWT adalah salah satu jenis turbin angin yang rotornya memutar dipasang secara vertikal. Cara desain seperti ini memungkinkan sensitivitas yang lebih rendah terhadap arah angin, menjadikannya pilihan yang sempurna untuk tempat-tempat di mana arah angin sering berubah.
Kemanapun arah angin bertiup, baling-baling akan tetap bergerak dan memutar poros untuk menghasilkan tenaga. Generator turbin angin jenis ini terletak di dasar turbin. Konfigurasi ini membuat VAWT lebih mudah dibandingkan dengan HAWT yang semua komponennya dipasang pada ketinggian tertentu. Namun, kalau VAWT tersebut memiliki koefisien yang semua komponennya dipasang pada ketinggian tertentu. Namun, VAWT memiliki efisiensi yang lebih rendah daripada HAWT karena sejumlah besar hambatan udara pada rotor untuk beberapa desain serta output daya yang lebih sedikit. Desain dari turbin angin sangatlah erat kaitannya dengan fenomena aerodinamika, sedangkan interaksi aerodinamika yang kompleks seperti aliran putaran, stall, turbulensi, interaksi 3 dimensi, dan lain-lain menjadikannya sangat sulit untuk menghitung nilai dari torsi atau daya secara akurat. Metode yang paling umum digunakan untuk perhitungan secara detail menggunakan software Cradle atau CFD dari Hexagon. Anda dapat memvariasikan sekompleks apapun model geometri turbin angin Anda dengan sebagai macam variasi kondisi operasional seperti kecepatan angin, RPM atau TSR. Yang kedua itu ada fungsi turbin angin. Fungsi turbin angin adalah mengubah energi kinetik dan angin menjadi energi mekanik putar pada poros turbin, yang kemudian digunakan untuk menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Mungkin secara rinci, fungsi turbin angin akan meliputi yang pertama itu ada mengubah energi angin menjadi energi mekanik. Angin yang bergerak membawa energi kinetik yang ditangkap oleh bilah atau blade turbin sehingga bilah berputar dan menghasilkan energi mekanik berupa putaran poros turbin. Yang kedua itu ada menggerakkan generator listrik. Putaran poros turbin diteruskan ke generator yang mengubah energi mekanik tersebut menjadi energi listrik dengan prinsip elektromagnetik. Yang kedua ada mengoptimalkan buat pemanfaatan angin. Turbin angin modern dilengkapi sistem pengaturan sudut atau pitch control dan sistem pengarah turbin yaw control untuk menyesuaikan posisi dan sudut bilah agar dapat menangkap energi angin secara maksimal sesuai arah dan kecepatan angin. Yang seterusnya itu ada menjaga keamanan dan efisiensi operasional. Operasi turbin dilengkapi gearbox untuk menaikkan kecepatan putaran poros agar sesuai dengan kebutuhan generator, serta sistem rem atau brake system untuk menghindari kerusakan akibat putaran berlebih saat angin terlalu kencang, yaitu menyimpan energi cadangan karena angin tidak selalu tersedia secara konstan. Turbin angin biasanya juga terintegrasi dengan sistem penyimpanan energi, misalnya baterai untuk menyediakan listrik saat angin lemah ataupun beban listrik tinggi. Singkatnya, turbin angin berfungsi sebagai mesin pengubah energi angin menjadi energi listrik yang ramah lingkungan dan dapat diperbarui dengan berbagai sistem pendukung untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan operasionalnya. Efisiensi energi dapat dipanen oleh turbin yang biasanya berkisaran antara 20% sampai 30% dari energi kinetik angin yang tersedia. Baik, selanjutnya ada yang ketiga, ada tahapan perubahan energi dalam turbin angin secara umum. Yang pertama ada energi kinetik angin yang bergerak dengan kecepatan tertentu membawa energi kinetik yang berasal dari massa udara dan kecepatannya. Itu ada energi mekanik putar pada baling-baling rotor. Energi kinetik angin ditangkap oleh baling-baling yang berputar akibat dorongan angin tersebut. Putaran baling-baling ini mengubah energi kinetik angin menjadi energi mekanik berupa putaran poros turbin. Terus ada penguatan putaran melalui gearbox. Putaran rendah dari baling-baling biasanya diteruskan ke gearbox yang berfungsi menaikkan kecepatan putaran agar sesuai dengan kebutuhan generator. Terus energi mekanik pada poros generator yang berputar ini kemudian menggerakkan rotor kepada generator. Terus ada konversi energi mekanik menjadi energi listrik. Generator mengubah energi putar menjadi energi listrik melalui prinsip elektromagnetik, yaitu perubahan flux atau magnetik pada kumparan stator yang menghasilkan tegangan dan arus listrik.
Terus pengaturan dan distribusi energi listrik yang dihasilkan dapat digunakan disimpan dalam baterai atau dinaikkan tegangannya menggunakan transformator step up untuk efisiensi distribusi. Setelah sampai ke konsumen, tegangan diturunkan kembali dengan transformator step down sesuai kebutuhan. Terus yang terakhir ada sistem pengamanan dan kontrol. Sistem rem atau brake system menjaga putaran poros agar tidak melebihi batas aman saat angin terlalu kencang, yaitu melindungi generator dari kerusakan akibat putaran berlebih. Singkatnya, turbin angin merubah energi angin atau kinetik menjadi energi mekanik putar baling-baling dan poros, lalu menjadi energi listrik melalui generator dengan berbagai sistem pendukung untuk efisiensi dan keamanan operasional. Dan yang terakhir itu ada cara prinsip kerja turbin angin, yaitu prinsip kerja turbin angin sendiri dapat mengubah energi kinetik dari angin menjadi energi mekanik putar yang kemudian dapat dikonversi menjadi energi listrik oleh generator. Proses ini terjadi karena melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu ada penangkapan energi angin oleh baling-baling. Saat angin bertiup, baling-baling turbin menangkap energi kinetik angin dan mulai berputar. Desain baling-baling yang aerodinamis memungkinkan penyerapan energi angin secara maksimal meskipun kecepatan angin bervariasi. Putaran rotor dan poros utama, baling-baling yang berputar menggerakkan rotor yang terhubung ke poros utama turbin. Energi kinetik angin berubah menjadi energi mekanik yang berupa putaran poros ini. Terus, penguatan kecepatan putaran gearbox dapat turbin berproses horizontal. Putaran poros utama biasanya diteruskan ke gearbox yang meningkatkan kecepatan putaran agar sesuai dengan kebutuhan generator listrik. Terus konversi energi mekanik ke energi listrik oleh generator, poros utama yang berputar menggerakkan rotor generator. Generator mengubah energi mekanik putar menjadi energi listrik melalui prinsip elektromagnetik, yaitu perubahan flux magnetik pada kumparan stator yang menghasilkan tegangan listrik. Terus ada distribusi energi listrik yang dihasilkan kemudian dapat disalurkan ke jaringan listrik atau grid atau disimpan dalam baterai. Transformator step up digunakan untuk menaikkan tegangan listrik agar efisiensi dalam distribusi tersebut, dan dapat transformator step down menurunkan tegangan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Secara keseluruhan, turbin angin memanfaatkan energi angin yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk menghasilkan listrik dengan efisiensi yang bergantung pada desain turbin, kecepatan angin, dan kondisi operasional. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi mengenai komponen kunci pada turbin angin. Mari kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama itu ada blade atau bilah turbin. Bilah turbin berfungsi untuk menangkap energi kinetik dari angin dan mengubahnya menjadi energi mekanis dengan berputar. Biasanya turbin memiliki 2 atau 3 bilah yang dirancang aerodinamis agar efisien dalam menangkap angin. Selanjutnya yaitu generator. Generator mengubah energi mekanis dari putaran rotor menjadi energi listrik. Biasanya berupa arus bolak-balik atau AC 50 Hz yang siap untuk digunakan. Berikutnya yaitu rotor. Rotor terdiri dari bilah dan loop atau poros tengah yang berputar bersama-sama saat angin mengenai bilah. Energi kinetik angin diubah menjadi energi mekanis berputar oleh rotor. Berikutnya yaitu ada controller. Controller berfungsi untuk mengatur operasi turbin, seperti memulai turbin saat kecepatan angin mencapai batas minimum atau cut-in speed, dan mematikan turbin saat angin terlalu kencang atau cut-off speed untuk menghindari kerusakan. Dan berikutnya yang kelima yaitu ada gearbox atau kotak gigi. Gearbox menghubungkan poros berputar lambat dari rotor ke poros berputar cepat yang menggerakkan generator gearbox meningkatkan kecepatan putaran dari sekitar 30-60 rpm menjadi 1000-1800 rpm sesuai kebutuhan generator.
Dan selanjutnya yaitu nacelle. Nacelle adalah merupakan rumah pelindung yang menampung komponen utama seperti gearbox, generator, controller, dan rem. Nacelle terletak di atas menara turbin. Dan berikutnya yaitu ada brake atau ring yang digunakan untuk menghentikan putaran rotor saat kondisi angin ekstrim atau saat perawatan. Bisa berupa rem mekanik, elektrik, atau hidrolik. Dan yang terakhir itu ada anemometer dan wind vane. Anemometer sendiri itu mengukur kecepatan angin dan mengirim data ke controller untuk mengatur operasi turbin secara optimal. Dan wind vane berfungsi untuk mengukur arah angin. Informasi arah angin ini digunakan untuk mengarahkan nacelle dan rotor turbin agar selalu menghadap ke arah datangnya angin, sehingga turbin dapat menangkap energi angin secara maksimal. Wind vane bekerja dengan mekanisme penunjuk arah yang bergerak mengikuti perubahan arah angin dan sistem penggerak arah. Drift akan berputar atau memutar turbin menyesuaikan posisi tersebut. Dan selanjutnya, turbin angin di sisi lain penggunaannya ada kelebihan dan kekurangan pada turbin angin tersebut. Dan yang pertama, kelebihan dari turbin angin yang pertama itu ramah lingkungan. Ramah lingkungan sendiri yaitu turbin angin tidak menghasilkan emisi karbon atau polusi udara, sehingga membantu mengurangi pemanasan global dan polusi udara. Sumber energi terbarukan dan tidak terbatas, itu poin yang kedua, yang dimana angin terbentuk terus-menerus selama matahari menyerang bumi, sehingga energi ini tidak akan habis. Dan poin yang ketiga yaitu hemat biaya operasional. Setelah investasi awal, biaya operasional turbin angin relatif rendah karena tidak memerlukan bahan bakar fosil. Dan poin selanjutnya yaitu mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil, yang dimana membantu menjaga ketersediaan bahan bakar fosil dan mengurangi dampak negatifnya. Dan yang selanjutnya membuka lapangan kerja. Industri turbin angin menciptakan banyak pekerjaan di bidang manufaktur, instalasi, dan pemeliharaan. Dan yang selanjutnya memberikan pendapatan tambahan. Lahan pertanian atau peternakan yang dipasang turbin angin dapat menghasilkan pendapatan tambahan tanpa mengganggu aktivitas utama. Dan kekurangan pada turbin angin itu sendiri, yang pertama itu lokasi terbatas. Turbin angin efektif hanya di lokasi dengan kecepatan angin yang cukup dan konsisten. Poin kedua yaitu energi yang tidak konsisten. Produksi listrik bergantung pada kondisi angin yang fluktuatif, sehingga kurang cocok untuk kebutuhan industri besar yang butuh pasokan listrik yang stabil. Poin ketiga yaitu investasi awal yang besar. Biasanya biaya pembangunan turbin dan infrastruktur pendukung cukup tinggi. Dan yang selanjutnya yaitu suara bising. Turbin angin menghasilkan suara yang dapat mengganggu lingkungan sekitar. Dan poin yang terakhir yaitu dampak visual. Turbin angin kadang dianggap mengganggu pemandangan dan estetika lingkungan. Pembahasan akhir dalam video ini mengenai penerapan turbin angin.
Dalam penerapannya, yang pertama itu ada pada pembangkit listrik terbarukan. Turbin angin banyak digunakan untuk menghasilkan listrik di berbagai wilayah, baik di darat maupun laut, untuk memanfaatkan angin yang lebih kuat dan konsisten. Dan selanjutnya yaitu penggerak kapal layar. Energi angin digunakan untuk menggerakkan kapal layar tanpa bahan bakar mesin. Dan poin ketiga yaitu ventilasi alami bangunan. Memanfaatkan energi angin untuk sirkulasi udara alami sehingga mengurangi penggunaan AC dan menghemat energi. Dan selanjutnya yaitu pengeringan pakaian. Angin digunakan untuk mempercepat pengeringan pakaian secara alami. Dan yang terakhir yaitu pertanian dan peternakan. Turbin angin dapat dipasang di lahan pertanian dan peternakan untuk menghasilkan listrik sekaligus memberikan pendapatan tambahan tanpa mengganggu aktivitas utama. Sekian materi dari kami yang berupa video pembelajaran dengan judul Turbin Air dan Turbin Uap. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.